Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok degeneratif akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Akur Tumbun Bayu Saputro. Yang kedua ada Hilman Aryanuddin. Yang ketiga ada Ari Nuriman Setiaji. Yang keempat ada Muhammad Baki. Yang kelima dan yang terakhir adalah Rifki Wirakusuma. Untuk slide yang pertama yaitu tentang penjelasan penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah kondisi kesehatan yang menyebabkan jaringan atau organ memburuk dari waktu ke waktu. Ada cukup banyak jenis penyakit degeneratif yang terkait dengan penuaan atau memburuk selama proses penuaan. Penyakit degeneratif diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu kardiovaskular, neoplastik, dan sistem saraf. Penyakit kardiovaskular yang paling umum adalah hipertensi, penyakit koroner, dan infark miokard. Penyakit neoplastik termasuk tumor dan kanker. Penyakit yang mempengaruhi sistem saraf termasuk Parkinson dan Alzheimer. Untuk slide yang kedua akan dibacakan oleh saudara Hilman Aryanuddin, yaitu tentang penyebab penyakit degeneratif. Monggo Mas Hilman, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan materi dari Mas Tumbun, yaitu adalah penyebab penyakit degeneratif. Jadi penyebab penyakit degeneratif itu belum ditemukan asal muasal tentang disebabkan atau faktor-faktor penyakit tersebut. Dan juga obat dari untuk menyembuhkan penyakit tersebut pun belum ada. Jadi dengan kemajuan ilmu kesehatan itu sudah teridentifikasi kesamaan dari banyak penyakit degeneratif, tetapi obat yang untuk menyembuhkan penyakit tersebut belum ada. Terus ada muncul pertanyaan dari para ilmuwan, bagaimana sih protein abnormal dapat menyebabkan kerusakan sel? Nah, itu masih jadi misteri di dalam dunia kesehatan. Belum ditemukan penyebab dan apa sih itu kok bisa terjadi. Contohnya seperti penyakit kanker. Anda juga tahu bahwa penyakit kanker itu sangat mematikan dan berbahaya. Dan itu juga pun tidak tahu penyebab akibat dari penyakit tersebut. Hanya mengetahui bahwa pergerakan dari penyakit tersebut seperti dengan sel-sel yang hidup dalam tubuh kita, menggerogoti tubuh kita dan menyebar luas dalam tubuh kita. Hanya yang bisa kita lakukan adalah cuma kita melakukan terapi, terus mencegah sel-sel tersebut tumbuh ke seluruh tubuh. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jadi penyakit degeneratif itu belum ada obat yang pasti untuk disembuhkan. Terima kasih. Untuk slide yang ketiga adalah gejala utama penyakit degeneratif yang akan dibacakan oleh saudara Ari Nuriman Setiaji. Monggo Mas Ari Nuriman. Gejala utama penyakit degeneratif. Gejala-gejala penyakit degeneratif cukup bervariasi. Setiap jenis memiliki seperangkat gejala, meskipun beberapa gejala juga umum dirasakan pada penyakit lainnya. Beberapa penyakit degeneratif tidak menampilkan gejala sama sekali pada tahap awalnya. Misalnya kanker, sementara dalam tahap awal mungkin tidak memiliki gejala apapun, tetapi saat tumor ganas mulai tumbuh besar dan menampilkan beberapa gejala, maka dapat terdeteksi menurut American Cancer Society. 7 tanda-tanda awal kanker: perubahan kebiasaan buang air besar, sakit yang tidak sembuh-sembuh, pendarahan yang tidak biasa, penebalan benjolan di payudara, testis atau bagian tubuh lainnya, atau bagian tubuh lainnya. Gangguan pencernaan atau kesulitan menelan, perubahan ukuran, warna atau bentuk, sariawan, tai lalat atau kutil, dan bentuk yang mengganggu, tapi yang biasanya terasa adalah sakit kepala terus-menerus, kelelahan, mual, sakit kronis, infeksi berulang, dan demam persisten. Parkinson adalah penyakit degeneratif umum
yang mengakibatkan hilangnya kontrol otot karena neuro tidak berfungsi dengan normal. Tapi abnormalitas pada fungsi neuron sendiri belum dapat dipastikan penyebabnya. Namun ilmuwan telah mampu menyusun daftar faktor risiko seperti racun di lingkungan dan stres oksidatif. Untuk slide yang keempat akan dibacakan oleh saudara Muhammad Baki, yaitu tentang siapa yang perlu ditemui. Silakan Mas Baki. Saya akan menjelaskan slide keempat. Siapa yang perlu ditemui? Kebanyakan kasus penyakit degeneratif hanya ditemukan setelah pemeriksaan dengan cermat berdasarkan keluhan pasien. Kebanyakan pasien menemui dokter keluarga mereka yang dengan keluhan tertentu seperti sakit kronis dan batuk yang berlebihan. Setelah melakukan beberapa prosedur diagnostik, dokter mulai curiga bahwa penyebab adalah penyakit degeneratif. Kemudian dokter akan menyelidiki lebih lanjut untuk menentukan penyebab pasti atau jenis penyakit. Selain itu, pasien akan dirujuk dokter spesialis untuk diagnosis dan mendapat perawatan lebih lanjut. Contohnya, penyakit Parkinson tidak dapat disembuhkan, tetapi obat-obatan seperti carbidopa, levodopa dapat membantu menghilangkan gejala. Biasanya pasien akan mengalami peningkatan dalam kemampuan berjalan, bergerak, dan penurunan tremor secara signifikan. Untuk slide yang terakhir atau yang kelima akan dibacakan oleh saudara Rifki Wirakusuma, yaitu tentang jenis pengobatan yang tersedia. Monggo Mas Wira. Baik, terima kasih Mas Tumbun. Selanjutnya ada jenis pengobatan yang tersedia. Selain pengobatan dari dokter atau obat-obatan yang diberikan oleh dokter, mungkin ada beberapa pengobatan lainnya, yaitu 1. Mengurangi asupan pada makanan. Kebutuhan kalori pada lansia umumnya akan berkurang karena aktivitas mulai berkurang dan tubuh jadi tidak seaktif dulu. Bagi lansia dengan obesitas, langkah ini sangat penting untuk membantu menurunkan atau mengendalikan berat badan. Kemudian yang kedua ada menerapkan pola makan sehat. Kebiasaan makan yang tidak sehat bisa meningkatkan resiko obesitas dan malnutrisi pada lansia. Oleh karena itu, lansia tidak boleh makan berlebihan atau melewatkan waktu makan. Yang ketiga ada membatasi makanan yang bisa memicu penyakit degeneratif. Makanan tinggi lemak, gula, atau garam bisa memicu penyakit jantung, diabetes, dan penyakit kronis lainnya. Oleh karena itu, makanan ini perlu dihindari atau dibatasi. Lansia bisa mengganti deretan makanan tersebut dengan meningkatkan asupan buah, sayur, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Semua makanan yang disebutkan tadi mengandung kaya antioksidan sehingga ampuh melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel tubuh. Yang terakhir ada melakukan olahraga secara rutin. Melakukan olahraga secara rutin tidak perlu olahraga yang berat. Cukup berjalan kaki, mengitari taman bisa membantu lansia jadi tetap aktif. Selain itu, olahraga untuk lansia bisa memberikan manfaat pada kesehatan tulang dan memungkinkan lansia untuk mendapatkan sinar matahari pagi yang menyehatkan tubuh. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada perkataan yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.